Jika kita ingin mengajarkan kepada mereka bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang benar itu, kepada mereka, lagi-lagi di dalam kitabnya juga menyediakan itu. Ada gitu ya, ada kalimat yang mendukung itu gitu ya. Karena itulah kemudian Allah memerintahkan untuk kita bertanya kepada ahli kitab. Maksudnya bertanya di sini ada dua hal. Yang pertama, ketika Rasulullah, kalau kita merujuk kepada asbabul nuzul, artinya kan ini sebenarnya adalah hujat cibiran Allah kepada orang-orang terdahulu. Bagaimana mungkin Rasulullah Muhammad SAW bertanya kepada orang yang kitabnya pun sudah tidak benar, kan gitu ya. Nah, yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah ragu, sehingga dia tidak pernah bertanya. Bahkan ketika sahabat Rasulullah Muhammad SAW itu datang dari Madinah membawa potongan selembaran Torah, Rasulullah marah, murka. Jadi jangankan untuk bertanya, sahabatnya memungut sepotong dari selembaran Torah aja Rasulullah marah, sampai dia mengatakan, sekiranya sahabatku Musa hidup pada zamanku, dia pun akan beriman kepada, kan gitu ya. Terus kemudian yang kedua, dengan adanya Al-Quran, sebenarnya kita umat Islam ini, jujur saya katakan, kita tidak akan mampu hanya dengan menggunakan akal bisa mengkanter setiap pengajaran-pengajaran daripada orang-orang Kristen itu terhadap Islam. Kita tidak mampu mengkanter ajaran atau misi kristenisasi tanpa menggunakan analisa Al-Quran. Tidak mampu kita. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena ajaran mereka itu memang memenuhi keinginan syahwat. Sementara manusia itu cenderung kepada syahwat. Kan gitu ya? Sehingga yang terjadi kemudian adalah umat Islam yang sedikit banyak tahu tentang kalamullah, tentang Al-Quran. Ketika dia diperhadapkan dengan ajaran atau konsep animisme yang dibawa oleh ajaran Kristen terhadap kita, maka yang terjadi kemudian adalah kita mampu memberikan sebuah sanggahan yang merupakan sesuatu yang sangat sinkron terhadap apa yang dilafazkan dalam Al-Quran, dilisankan oleh Rasulullah dalam Al-Quran, dengan dalil-dalil yang ada di dalam kitab mereka. Itu ajaibnya gitu loh. Assalamualaikum. Ya, itu ajaibnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, guru saya yang kedua datang. Ayo, gabung lah. Assalamualaikum, Aisuki. Barakallah. Oh, beliau. Masya Allah. Saya mundur deh. Kalau beliau ada, beliau. Mundur biasa gitu ya. Saya mundur, lari Apalagi ada guru saya Mahadewa juga, lari kalau Mahadewa jangan kan. Daripada naik ke kepala gila katanya kan. Lari dia. Malah dia yang lari. Lagi sensi, dia lagi masuk angin kali itu. Masuk angin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Udah ngopi-ngopi. Lanjut live nih. Lanjut kajiannya. Iya, jadi pertanyaan Akhi Budak Anggun itu sangat baik tadi ya. Secara global, secara umum mengupas kitabnya teman-teman Kristen. Bagaimana sudut pandang penilaian kita terhadap apa yang kita jabarkan selama ini, di mana setiap masalah hampir ya semuanya kita bisa bantah menggunakan dalil mereka, bahwa mereka kita tarik kembali kepada ayat-ayat begini loh, ayat kitabmu mengatakan seperti ini loh, kok kamu tinggalkan gitu. Lari kepada sebuah doktrin, dogma, meninggalkan sebuah konsep ajaran yang begitu sudah tegas, jelas dalam kitab Anda. Nah, itu yang terjadi saat sekarang. Betul. Contoh misalnya ketika mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan di dalam Matius 1 ayat 25 dan seterusnya, 23, 19, ayat 18, di mana di situ dikatakan bahwa namailah dia dengan Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita.
Nah, kalau kita merujuk kepada ajaran mereka kembali, maka kita akan dipertemukan dengan beberapa nama yang begitu sakral di dalam kitab mereka yang harusnya mereka terjemahkan juga, kan gitu. Seperti Yesaya, Yehezkiel, Nehemia, Yeremia, Zakaria, Samuel, Yosia. Kenapa mereka tidak menggunakan nama-nama ini? Sementara nama-nama ini boleh dibilang kalau di dalam ajaran agama Islam ya cerminan daripada sifat Allah itu sendiri. Asmaul Husna sendiri gitu ya, betul. Iya, cerminan daripada sifat Allah itu sendiri. Seperti misalnya Zakaria yang artinya Tuhan Maha Mengingat. Yeremia, Tuhan Maha Beri Petunjuk. Nehemia, Tuhan Maha Penghibur, dan seterusnya. Itu adalah nama-nama yang disakralkan, makanya mereka dinabikan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kenapa cuman Immanuel? Karena mau didudukkan Yesus itu sebagai Allah yang perkasa, Tuhan yang adil, Raja damai, dan seterusnya. Padahal kalau kita merujuk kembali kepada dalil-dalil kitabnya mereka, justru apa yang menjadi ending dari pengajaran Yesus semuanya mampu membuat orang mati hidup, bangkit, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan seterusnya. Semuanya itu terjawab sendiri oleh Yesus. Bahwa di dalam Yohanes 17 ayat 7, semua yang ada pada diriku itu telah diketahui oleh murid-muridku, bahwa semuanya berasal daripadamu yang telah mengutus aku. Jadi apapun itu yang menyebabkan Yesus dilantik menjadi Tuhan, dia mampu menghidupkan Lazarus, dia mampu membuat anak dari perempuan yang kemudian dipanggil dengan sebutan anjing berjalan, melihat. Ternyata semua itu Yesus telah terangkan, murid-muridnya yang asli telah tahu bahwa kemampuannya itu semua berasal dari Tuhannya. Jadi dengan demikian, kalau mereka menggunakan akal, ya nggak pantaslah dituhankan. Kenapa? Karena ya kita juga, misalnya nih, saya Zulkifli M. Abbas, diberi kemampuan yang sama seperti Yesus, saya juga mampu. Apakah kemudian saya itu adalah Tuhan? Tentu tidak. Nah, disitulah. Nah, kenapa kemudian kekuatan ini sangat dahsyat, kekuatan ini sangat kuat menggerogoti jiwa mereka. Karena kekuatan daripada doktrin itu bukan datangnya dari Yerusalem, bukan datangnya dari tanah Yudea, datangnya dari Eropa dengan kekuatan-kekuatan finansial, kekuatan politik, kekuatan apapun yang mereka punya, itu dibawa dengan membawa nama Kristen itu sendiri. Jadi kuat. Itu yang pertama. Kedua, media sangat kuat ya. Membangun. Kedua, juga kita tidak bisa memungkiri adanya kelemahan dari umat Islam itu sendiri. Ya, saya katakan kenapa kelemahan? Karena umat Islam sendiri, ya, tapi ini oknum, itu tidak mampu memperlihatkan ajaran Al-Quran itu secara menyeluruh. Sehingga yang nampak kemudian adalah umat Islam itu mayoritas, tetapi meninggalkan Al-Quran. Kenapa meninggalkan Al-Quran? Sehingga apa yang terlihat kemudian, wah, Islam yang ke bawah-bawah, padahal yang mereka nilai itu adalah oknumnya. Sehingga sahabat-sahabat yang tadinya seharusnya sudah mengetahui bahwa iya benar yang disampaikan oleh para kristolog muslim itu adalah benar. Tetapi ketika melihat lagi perilaku umat Islam itu sendiri, mereka jadi ragu gitu. Betul. Mereka jadi ragu. Jadi apa yang terjadi? Mereka jadi ateis, mereka jadi mesianik, mereka menjadi saksi Yehova, ada lagi yang menjadi ortodoks dan seterusnya. Sebenarnya apa yang saya sebutkan ini hanya pelarian gitu loh. Betul. Mereka masuk ke jadi ortodoks, jadi mesianik, jadi saksi Yehova itu karena putus asa. Mereka sudah tahu ajaran mereka salah. Ada kecarut-carutan gitu, ada kecarut-carutan dalam ajaran gitu ya. Iya. Mencari apa istilahnya, mencari, kalau perempuan mungkin mencari mengalihkan perhatian, nggak ada gitu. Iya. Karena lihat orang Islam oknumnya gitu. Iya. Makanya kalau kita lihat yang mereka jadikan sebagai wadah pelarian itu kan adalah ajaran yang meniru-niru Islam kan? Betul. Ortodoks karena sholatnya, sholat Islam gitu ya. Meniru Islam. Dia mau masuk Islam gengsi.
Tapi mau tetap kembali di agamanya, dia sudah tahu ini salah. Akhirnya pelariannya kemudian dia seperti bahkan ada yang jadi ateis. Gitu. Andai saja umat Islam itu mampu merealisasikan semua yang tertuang di dalam Al-Quran hadis sahihah, maka hidup ini akan damai sejahtera. Sedangkan dengan kondisi yang saat sekarang ini, umat Islam belum melaksanakan, merealisasikan seluruh ajaran kasih yang ada di dalam Al-Quran. Orang sudah cinta terhadap Islam itu sendiri. Betul. Apalagi, jadi apalagi. Kalau saya sih pribadi, akhirnya saya katakan bahwa kandungan Al-Quran yang ada, yang kita pegang, yang kita jadikan sebagai kitab suci, itu baru 3% terungkap kebenarannya dan sudah mampu membuat alam semesta, pengetahuan manusia sudah seperti ini. 3% Baru 3%. Berarti masih 97% kebenaran Al-Quran itu belum terungkap. Betul. Bagaimana kemudian manusia itu bisa melihat perkara-perkara yang ada dalam kehidupannya tentang kemaslahatan duniawi dan akhirat. Apapun itu ternyata sudah termaktub di dalam Al-Quran 1400 tahun silam. Nah, semua yang ditemukan oleh para ilmuwan, apapun itu yang berkaitan dengan kemaslahatan, ternyata cakupannya baru 3% dari Al-Quranul Karim. Masih 97% belum terungkap. Gitu. Subhanallah, Al-Quran itu. Itulah luar biasa. Istighfar kita mau nggak mau kalau gini mah. Karena kita tidak mampu menjadikan Islam sebagai acuan dan Al-Quran sebagai hukum ya, dan Muhammad sebagai teladan kan, itu yang belum kita mampu laksanakan. Ya mungkin benar ya, karena kita bukan keluaran di pesantren, akhirnya dimaklum juga kan, kita berangkat dari background dari seorang preman di jalanan gitu kan, biasa dulu. Itu pun kita sudah membuktikan kebenaran itu itu ya, yang 3% itu. Berbanding terbalik dengan sahabat-sahabat kita di seberang sana. Malu mengakui golongan mereka itu kendaraan mereka itu adalah agama. Malu. Betul. Kristen itu bukan agama kata mereka. Kenapa? Latar belakangnya karena malu mengakui itu. Nice, Bang Bilal. Nanti kan nomor itu nomor. Nice. Udah maghrib di sini, buka dulu. Iya. Lanjut. Kalau di tempat saya masih ada 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tersesat yang mau disesatkan? Daripada gila mending cari ayam. Kita potong, bikin sate. Betul. Daripada gila. Ahisugi ikuti nggak yang semalam itu? Udah nyampe nggak di kupingnya tuh? Apa itu? Daripada gila ya? Semalam itu ada orang yang petantang-petenteng di grup-grup nantangin kita. Nah, semalam itu berbicara mengenai Sodom. Bagaimana pandangan Anda terhadap Sodom, agama Anda? Dia katakan daripada gila, mending Sodom gitu. Menghadapi saya saja kemarin, tadi malam keteteran. Iya, betul. Betul. Yang ngaku ini ya. Dengar. Mantap sekali. Iya, dia ngaku akhirnya. Nggak hafal Alkitab tapi mau ngajari Alkitab itu. Aduh. Berarti dia paham. Berarti akhi ini tahu. Jadi begini Sasma, setelah tadi malam itu setelah selesai perdebatan, saya buka itu Yohanes 5. Ternyata itulah pertanyaannya Bang Suma tadi malam. Siapa Yesus menurut Yesus? Mulai dari ayat 19 sampai dengan 47 itulah jawabannya. Betul. Tahu ya juga kan? Ini Bapak ini. Iya. Iya. Betul. Jadi sahabat-sahabat yang belajar kristolog, untuk mengetahui jawaban itu, benar apa yang disampaikan oleh Petalimpu, siapakah aku ini? Ya, aku ini adalah Yesus. Untuk tahu aku
silakan baca Yohanes 5 ayat 11 sampai ayat 40-an. Betul. Iya, setelah saya baca, oh ternyata ini yang pertanyaannya Bang Suma ini. Saya baca satu perikop itu, waduh, ini nggak ada di sini kata Tuhan ini. Semua bisa terjawab ini dengan satu perikop aja, ini sudah kita bisa ambil kesimpulan bahwa Yesus adalah seorang utusan yang sebenarnya. Betul sekali Pak Petalempu. Bahkan di ayat 36, 37-nya itu kan sangat jelas sekali bahwa kesaksian Yohanes pun tidak diperlukan. Iya. Tapi apa yang dia kerjakan itulah bahwa dia utusan Tuhan. Begitu. Yohanes 5 dari ayat 11 sampai ayat 40. Pokoknya dari ayat 19 sampai dengan 47 itu. Ya. Itu berisi pengakuan utusan, itu enggak ada satupun pengakuan bahwa dirinya adalah Tuhan. Itu nanti bisa kita perkuat dengan Yohanes 12 ayat 42 45 misalnya kan. Yohanes 11 ayat 42 45. Ini yang ditanyakan tadi oleh Akhina Buddha Angon. Jawaban-jawaban yang seperti ini, apakah kitab mereka itu ya yang salah atau pemahaman mereka itu yang salah? Betul. Sampai kristolog Islam itu mampu menunjukkan ini loh di dalam kitabmu yang mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini Tuhan apaan? Oh, itu karena dia sebagai manusia. Kalau pendapat saya pribadi ya, sebenarnya mereka itu sebenarnya tahu sebenarnya, cuma kan terdoktrin dengan iman, kemudian terdoktrin dengan dogma-dogma gereja, akhirnya tidak bisa berpikir secara rasional untuk melihat sebuah kebenaran di dalam kitabnya mereka. Yang konyol Pak Petalempu, ini pernah saya mendengar itu pernyataan seorang yang saya pikir dia orang yang ternama lah. Kalau nggak salah ucapan Pak Lamsem Naibaho kan. Ini dengan Pak Andi kalau nggak salah. Dia mengatakan Tuhan itu maha kuasa. Gitu. Dia ngototnya minta ampun. Tuhan itu maha kuasa, tapi dia juga maha lemah. Coba. Malah dia katakan, Pak Lamsem itu katakan Tuhan kami bisa jadi mohon maaf, dia katakan Tuhan kami bisa jadi babi, jadi kotoran manusia. Iya, dia yang katakan mempertahankan ini kan dogma awal begitu, pernyataan awal. Ini mereka harus lari ke sana, larinya kan. Aduh, kalau tidak salah dengar tadi malam itu saya pamit dulu ya, udah buka di sini ya. Lanjut nanti saya mampir lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Kang Bondan, Kang Bondan mau bicara. Silakan Kang Bondan. Ya. Apa yang mau bicara tadi barusan? Kenapa? Nah, tadi malam itu kalau tidak salah dengar si Antoni apa kan namanya itu dah. Dia mengatakan Alkitab sesat. Terus saya dengar katanya Al-Quran sesat, Alkitab sesat, dan istilahnya intinya daripada gila lebih telur mie ayam saja. Udah deh, bener kalau gitu, mending gantung diri aja di pohon toge. Mau tidur itu tadi malam, sementara dengerin, sementara baring-baring, udah mau tidur. Kenapa ada lagi pembahasan kayak begitu? Nggak jadi, sampai begadang. Adi Bondan Makassar ya? Iya. Oh, di mana? Makassar? Saya lagi merantau di Maluku Tenggara, Bang. Oh iya, benar-benar di Maluku ya. Gitu ya. Jadi ternyata ya kita harus mengurut dada juga kan berhadapan dengan masalah. Bukan masalah sih sebenarnya, emang hak mereka masa bodoh gitu ya. Gitu. Kalau saya Pak Budagon ya, saya terus terang rasa iba dan kasihan sama mereka gitu. Allah, itu yang harus keluar. Kita harus keluar, betul. Iya, bukan kita membenci mereka, bukan kita merasa iba gitu loh. Kenapa nggak bisa pergunakan akal sehatnya gitu dalam melihat. Bentar kita sudah mau sholat, kita belum sholat.
Ayo dilanjutkan, betul. Masih ada waktu saya. Antum tadi waktu buka kan? Masih kurang 2 menit. Oh, bukannya satu bel dengan Pak Juma? Iya, satu, cuma kan dimakan